Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan ibadah Jumat kita pada kesempatan kali ini benar-benar sebagai ibadah yang berkualitas, dengan harapan mudah-mudahan ibadah ini meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, sekaligus menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita buktikan kesungguhan kita untuk menjadikan ibadah ini sebagai ibadah yang berkualitas, dengan duduk secara khusyuk, menyimak khutbah, dan meninggalkan segala macam hal-hal yang dapat menyibukkan kita dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan sejenak urusan duniawi kita. Kita tinggalkan sejenak urusan bisnis dan perdagangan kita. Kita tinggalkan sejenak urusan-urusan media sosial kita. Kita menghadap dengan ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang bertakwa insyaallah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Bulan Muharram senantiasa mengingatkan kita pada peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, berdasarkan hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi, mereka berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada mereka, "Ma hadzal yaum alladzi tasumunahu?" Hari apakah ini sehingga kalian berpuasa pada hari tersebut? Maka mereka mengatakan, "Hadza yaumun azim." Ini merupakan hari yang sangat besar. Anjallahu fihi Musa wa qaumah wa gharraqa fir'auna wa qaumah. Pada hari ini adalah hari Asyura, 10 Muharram, merupakan hari besar di mana Allah dahulu telah menyelamatkan Musa dan kaumnya dan menenggelamkan pada hari tersebut Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa pun berpuasa Asyura sebagai bentuk syukur kepada Allah. Maka kami pun mengikuti Nabi Musa dengan berpuasa pada hari tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sehingga bulan Muharram ini selain mengingatkan kita kepada peristiwa hijrah, juga mengingatkan kita kepada sejarah besar yang pernah dialami oleh Nabi Musa alaihi salam, khususnya sejarah Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, di mana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan juga Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya.
Allah berikan pada hari itu mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga kemudian Allah membelah lautan melalui perantaraan tongkat sebagai mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya sebagai bentuk azab terhadap mereka yang telah durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah pelajaran besar yang kita dapati ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membawa serta Bani Israel agar mereka meninggalkan Mesir. Maka mereka berangkat pada malam hari, malam 10 Asyura, 10 Muharram. Namun kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mendapati mereka telah pergi. Maka mereka pun mengejar Musa dan pengikutnya. Maka tibalah Nabi Musa dan Bani Israel di pinggir lautan. Lalu kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mendapati mereka di pinggir lautan. Maka Bani Israel dan Nabi Musa saat itu berada pada dua kesulitan. Di depannya adalah lautan dan di belakangnya adalah Fir'aun. Saat itu Bani Israel mengatakan, inna lamudrakun, sungguh kita telah ditemukan dan pasti akan tertangkap oleh Fir'aun. Artinya mereka mendapati tidak ada keselamatan. Kalau mereka memaksa maju maka mereka tenggelam di laut. Kalau mereka mundur maka mereka pasti akan ditangkap dan dikenai sanksi serta siksaan oleh Fir'aun. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Di saat buntu seperti ini, Nabi Musa alaihissalam mengatakan sebuah kalimat yang kemudian menjadi kalimat bersejarah yang Allah rekam di dalam Al-Quran, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Asy-Syu'ara. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Qala, berkatalah Nabi Musa alaihissalam, kalla, sekali-kali tidak demikian wahai kaumku. Kalau dari segala arah kita sudah buntu tidak menemukan jalan keluar, maka jalan keluar kita adalah kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Allah dan Dia pasti akan memberikan petunjuk yang memberikan keselamatan kepada kita. Disinilah ada tawakal kepada Allah. Disinilah ada ats-tsiqah, keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ketika seluruh solusi yang dapat ditawarkan manusia semuanya telah tiada, maka satu-satunya jalan keluar hanyalah percaya dan yakin kepada Allah, bertawakal kepadanya. Sungguh siapapun yang meyakini pertolongan Allah, maka dia pasti akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Nabi Musa tidak pernah membayangkan dan tidak pernah terfikir bahwa tongkat yang ada di tangannya mampu membelah lautan. Maka dengan keyakinan bahwa bersamanya ada Allah yang pasti memberikan pertolongan, maka Allah pun menjawab keyakinan itu. Allah wahyukan kepada Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya ke lautan. Maka dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, tongkat itu pun membelah lautan sehingga menjadi jalanan yang kering yang akan dilalui oleh Bani Israel sehingga mereka selamat dari kejaran Fir'aun. Dan sebaliknya jamaah rahimakumullah, dalam waktu seketika Allah pun memberikan azab kepada Fir'aun dan bala tentaranya karena berbagai macam bukti-bukti kebenaran, berbagai macam hujjah, berbagai macam mukjizat, berbagai macam peringatan telah diberikan kepada mereka. Namun tidak ada satupun yang membuat mereka sadar, tidak ada satupun yang membuat mereka bertaubat kepada Allah. Maka tibalah saatnya Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan azab kepada mereka. Maka Allah pun tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya sehingga mereka mati seketika ditenggelamkan di dalam lautan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karenanya sebagai orang-orang yang beriman, kita senantiasa meyakini bahwa kebenaran
akan senantiasa menang melawan kebatilan, dan kebatilan untuk selamanya tidak akan pernah mampu mengalahkan kebenaran selama orang-orang yang beriman memiliki keyakinan yang penuh kepada Allah dan senantiasa bertawakal kepadanya. Karena itulah ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ketika Bani Israel, orang-orang Yahudi Madinah, beralasan mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram karena mereka mengikuti Nabi Musa yang berpuasa pada hari itu, karena sebagai bentuk syukurnya kepada Allah, maka Nabi Muhammad SAW pun mengatakan, fanahnu ahaqqu minkum, maka kami adalah orang-orang yang lebih berhak dan lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa dibandingkan kalian. Ya, kita sebagai umat Islam lebih berhak daripada orang-orang Yahudi hari ini untuk mengikuti Nabi Musa, karena mereka hanya mengaku mengikuti Nabi Musa, tapi pada hakikatnya mereka mendurhakai Nabi Musa. Nabi Musa memerintahkan mereka taat dan patuh kepada Allah, tapi mereka mendurhakai Allah. Nabi Musa mengajak mereka mentauhidkan Allah, tapi mereka menyekutukan Allah. Kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sementara mereka mendustakan Nabi Muhammad. Kita mengimani Al-Quran, sementara mereka mengingkari Al-Quran. Maka kita jelas lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa dalam hal ini, yaitu melakukan puasa Asyura dibandingkan orang-orang Yahudi. Memang benar jamaah rahimakumullah, orang-orang Yahudi dahulu, mereka diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan seluruh umat di muka bumi ini. Mereka juga termasuk di antaranya dulu sebagai bangsa pilihan Allah, tapi setelah mereka kemudian berkhianat kepada Allah, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingkari kitab suci Al-Qur'an, maka mereka pun menjadi bangsa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karena itulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hari itu pun beliau berpuasa Asyura tanggal 10 Muharram, dan beliau pun memerintahkan pula kepada para sahabatnya untuk melakukan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Untuk pada tahun ini insya Allah tanggal 10 Muharram akan jatuh pada hari Ahad yang sebentar lagi akan kita hadapi. Karena itu marilah jamaah rahimakumullah, sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentaati perintahnya, meskipun ini hanya berhukum sunnah, maka hendaknya seorang muslim memiliki semangat untuk melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Bahkan sebuah riwayat dari seorang sahabiah, Rubayyi binti Muawwidh bin Afra, dia mengatakan, kunna nasumuhu, dulu kami berpuasa Asyura, wa nusawwimu sibyanana, bahkan kami mengajak serta anak-anak kecil kami untuk berpuasa Asyura, hingga kami buatkan untuk mereka mainan yang berasal dari kulit binatang. Lalu ketika mereka menangis karena lapar, maka kami berikan mainan itu kepadanya, sehingga mereka pun lupa dengan rasa laparnya, sehingga mereka tetap bisa berpuasa sampai dengan waktu maghrib tiba. Ini menunjukkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW bersemangat melakukan puasa Asyura, bahkan sampai mengajak putra-putri mereka yang masih kecil. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Meskipun demikian, Rasulullah SAW juga kemudian bersabda, karena ketika beliau memerintahkan berpuasa Asyura, sahabat-sahabat Rasulullah mengatakan, ya Rasul, hari Asyura adalah hari yang dimuliakan oleh umat Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah pun mengatakan, fa idza kanal amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi. Jika demikian, maka pada tahun yang akan datang kita akan berpuasa Asyura dan berpuasa Tasu'a, yaitu menambah satu hari pada tanggal 9 Muharram. Meskipun jamaah rahimakumullah, Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa pada tahun berikutnya, sebelum datang bulan Muharram tahun berikutnya, Rasulullah SAW sudah wafat dan meninggal dunia. Namun di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk puasa 9 Muharram
supaya kita tidak sama dengan kaum ahlul kitab. Kalau mereka hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka kita umat Islam berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Bahkan dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Sumu yauma Asyura wa khalifu fihil yahud." Berpuasalah kalian pada hari Asyura dan berbedalah dari umat Yahudi. Bagaimana caranya? Sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Berpuasalah satu hari pula bersama dengan hari Asyura, yaitu 9 Muharram, atau puasa satu hari setelah 10 Muharram, yaitu tanggal 11 Muharram. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyimpulkan, maka pada bulan Asyura ini atau bulan Muharram ini kita disunnahkan memperbanyak ibadah puasa, terkhusus pada tanggal 10 Muharram. Minimal kita puasa 10 Muharram. Atau tingkatan yang kedua, kita puasa tanggal 9 dan 10 Muharram atau 10 dan 11 Muharram. Dan yang terbaik adalah berpuasa 3 hari, 9, 10 dan 11 Muharram. Dan berpuasa pada hari Asyura jamaah rahimakumullah, Rasulullah mengatakan yukaffiru as-sanah al-madiyah. Berpuasa satu hari pada bulan Asyura atau pada tanggal 10 Muharram dapat menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk senantiasa mengikuti sunnah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ini ibadah sunnah, namun selayaknya orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, mereka memberikan perhatian kepada ibadah sunnah setelah mereka menuntaskan ibadah yang wajib atau fardu kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Walaqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, di bulan Muharram ini pula jangan lupakan saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Palestina. Mereka membutuhkan doa-doa kita, mereka membutuhkan dukungan kita. Mereka yang senantiasa sabar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang hari ini ujiannya paling berat, namun mereka senantiasa berusaha untuk bertakwa kepada Allah dengan menjauhi hal-hal yang dilarang. Karena itu, sebagai bentuk persaudaraan, sebagai bentuk solidaritas, marilah kita senantiasa mendoakan mereka dalam setiap momen, dalam ibadah-ibadah kita yang kita lakukan, khususnya di bulan Muharram ini. Semoga Allah mengijabah kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وزمان اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على اليهود الغاصبين وانصرهم على القوم الكافرين اللهم اشف مرضاهم وتقبل شهداءهم وفرج كربهم يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أقيموا الصلاة